Oke, selamat malam pemirsa dimanapun berada, kembali berjumpa bersama saya Mustar Manurung pada malam hari ini bersama salah satu tamu kita yang sangat terhormat, dan beliau adalah profesi sebagai MC. MC sebagai pekerjaan meski terkesan mudah, peran MC sangatlah strategis bagi keberhasilan suatu acara. Bila MC buruk, satu acara yang bagus bisa berjalan buruk, bahkan dianggap gagal. Lantas, apa sebenarnya pekerjaan MC? Namun kali ini kita tidak membahas soal apa itu MC, tapi pada malam hari ini kita sengaja mengundang salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas yang berperan sebagai MC. Dan belakangan ini, informasi yang saya terima, beliau akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Maka dari itu kita akan berbincang-bincang malam terkait keberangkatan beliau ke Tanah Suci. Semoga nantinya menjadi haji yang mabrur. Baik pemirsa, pada malam hari ini beliau sudah hadir di studio kita yang akan berbincang-bincang terkait keberangkatan ke Tanah Suci. Ya, selamat malam Bung Nasri, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam, sehat. Nang, kiranya diundang pada malam hari ini, mungkin ada kesempatan yang baik ini malam Anda bisa hadir di studio kita pada malam hari ini. Ya, tentu saja ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat berbincang-bincang dengan para insan media. Oke, mudah-mudahan ini kalau memang nanti bisa dicerna oleh para pendengar, ya dapat bermanfaat hendaknya. baik. Dan beberapa hari lalu kita mendapatkan informasi bahwasanya adalah jamaah haji Kabupaten Rokan Hilir akan diberangkatkan, dan salah satunya Anda sendiri juga akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Bisa nggak diceritakan perjalanan awalnya itu seperti apa, dan insya Allah nanti akan diberangkatkan ke Tanah Suci? Bisa dijelaskan sedikit Pak Nas? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada tahun ini 2022 miladiah bersama dengan 1443 Hijriah, saya akan diberangkatkan menunaikan rukun Islam yang kelima ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Baik. Pada kalau tadi ditanyakan tentang bagaimana awalnya masuknya terdaftar dan diberangkatkan sebagai jemaah calon haji. Oke. Itu saya mendaftarkan diri sejak tahun 2011. 2011 ya? Ya, 2011 ya. Udah hampir berjalan 11 tahun. 11 tahun ya. Iya. Oke, baik. 11 tahun lamanya menunggu sejak terdaftar, dan bahkan sudah 3 kali berganti pemimpin kita di Rokan Hilir. Baik. Pertama saya mendaftar itu pada zaman kepemimpinan bupatinya Bapak Haji Anas Makmun. Kemudian pada periode kedua, pada kedua jabatan Bapak Haji Suyatno sebagai bupati. Dan baru tahun ini di zamannya Bapak Aprizal Sintung sebagai bupati yang ketiga, saya berkesempatan untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Pada di zaman Aprizal Sintok. Iya, pada zaman sekarang baru dapat diberangkatkan. Baru kesempatan akan diberangkatkan ke Tanah Suci lah ya. Iya, iya. Oke, atau memang dari awalnya belum ada belum ada waktu untuk diberangkatkan, atau seperti apa? Bisa alasan pada waktu itu, atau mungkin belum ada belum ada kesempatan, atau seperti apa? Sebenarnya pengaturan keberangkatan jemaah haji di
negara kita ini itu diatur oleh badan BPIH, yaitu Badan Panitia Pengelolaan Ibadah Haji, yang dalam hal ini Menteri Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia. Karena banyaknya umat Islam yang mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji, maka tidak mungkin semuanya berangkat dalam waktu yang bersamaan. Jadi keberangkatan ini diatur sedemikian rupa menurut gilirannya masing-masing. Kalau dalam istilah pendaftar itu namanya menurut porsinya. Jadi sementara kalau porsi di zaman saya itu masa tunggunya 7 sampai 8 tahun 2011. Tapi informasi sekarang ini sudah meningkat lagi. Meningkat lagi ya? Iya, untuk Rokan Hilir sekarang ini kalau ada yang mendaftar tahun 2022 ini itu masa tunggunya sampai 17 dan 20 tahun. 17 sampai dengan 20 tahun? Iya, masa tunggunya. Masa tunggunya itu ya? Iya. Kok bisa seperti itu ya? Ya mungkin saja karena banyaknya jemaah, calon jemaah yang mendaftarkan diri. Sementara kapasitas penerimaan tempat yang ada di tanah suci itu terbatas. Karena orang yang menunaikan ibadah haji itu bukan hanya dari Indonesia, tapi dari berbagai negara, bahkan dari seluruh dunia. Jadi karena keterbatasan tempat itulah, maka masing-masing dibatasi, yang dalam istilahnya disebut dengan kuota. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang banyak mendapatkan kuota dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Untuk tahun ini sepengetahuan Pak Nas lah ya kan, sepengetahuan Pak Nas dari Rokan Hilir ada berapa jamaah yang akan diberangkatkan? Yang seharusnya yang berangkat itu daftar tunggunya 2022 ini itu sebanyak 284 orang. Satu kabupaten Rokan Hilir. Satu kabupaten Rokan Hilir. Tapi karena kita di masa pandemi, ini ada wabah corona, maka Kerajaan Arab Saudi membatasi hanya bisa diterima 50% dari jumlah masing-masing kabupaten kota, kemudian dari provinsi dan dari negara. Jadi kita kalau sekarang ini kita berjumlah 284 orang yang seharusnya berangkat, itu tinggal 50%. Jadi dari 50% tersebut diseleksi lagi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi, itu yang bisa berangkat berusia 65 tahun ke bawah. 65 tahun ke bawah. 65 tahun ke bawah? Ya, itu yang bisa berangkat. Yang 65 tahun ke atas itu dipending atau ditunda sampai menunggu perkembangan pandemi ini. Kalau memang memungkinkan, mungkin insya Allah 2023 baru bisa mereka itu yang diberangkatkan. Kalau seandainya tidak pandemi kemarin? Ya mungkin semua berangkat. Semua berangkat? Semua berangkat. Ya. Kita pandemi udah berapa tahun ya? Sudah. Kalau kami sudah 2 kali tunda. Sudah 2 kali tunda. 2020 waktu itu semua cek kesehatan, bahkan ikut vaksinisasi. Vaksinasi ini kemudian 2020 itu. Tetapi juga terjadi pandemi yang sangat meresahkan itu hingga keberangkatan jemaah haji pada 2020 itu dibatalkan. Kemudian dilanjut 2021. 2021 juga demikian, ditunda juga, sehingga baru sekarang lah 2022 baru diberangkatkan. Insya Allah 2022 ini akan diberangkatkan. Ya. Kalau boleh tahu kapan jadwal keberangkatan? Rokan Hilir yang bisa diberangkatkan dari jumlah 284 tadi itu hanya 129 orang. 129 orang jemaah. Itu secara serentak diberangkatkan ya? Insya Allah secara berangkat. Kalau menurut jadwalnya kemarin itu oleh Badan Pengelola Haji Kabupaten Rokan Hilir, insya Allah kalau jemaah kita dari Palika, Panipahan, Kecamatan Pasir Rimau Kapas, itu berangkat tanggal 20. Tanggal 20 Juni 2022 menuju Bagan Sepiapi.
Di bagian CPAP bermalam 1 malam. Kemudian pada tanggal 21 itu sesuai dengan arahan Bupati Rokan Hilir, itu akan dikumpulkan semua jemaah ada dari 18 kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir di Ujung Tanjung. Di sana dilakukan upacara pelepasan secara resmi oleh Bupati Rokan Hilir. Dari Ujung Tanjung? Dari Ujung Tanjung. Menuju ke Pekanbaru? Menuju ke Pekanbaru, ya. Di Pekanbaru masih bermalam lagi? Di Pekanbaru bermalam atas inisiatif Bapak Bupati Aprizal Sintung. Beliau memberikan kesempatan kepada jemaah Rokan Hilir itu untuk bermalam selama 2 malam. Di Pekanbaru? Di Pekanbaru. Kalau biasanya jemaah Rokan Hilir hanya 1 malam. Tapi untuk kali ini beliau memfasilitasi, memberikan kesempatan kepada jemaah selama 2 malam, sehingga beliau menyediakan tempat, yaitu direncanakan menginap di Hotel Pangeran Pekanbaru 1 malam, yaitu malam 21 itu. Malam 22 maksud saya. Kemudian baru diberangkatkan menuju ke Batam? Belum. Pada malam itu akan dilakukan tes PCR, antigen dan cek kesehatan sebagainya. Dan ternyata kalau nanti memang jemaah ini semuanya tidak ada bermasalah, insya Allah besoknya tanggal 22 tepat pukul 12 siang itu akan dipindahkan dari Hotel Pangeran ke Asrama Haji Rumbai Pekanbaru pada tanggal 22 itu. Dan pada tanggal 22 itu nanti insya Allah 1 malam di sana, dan keesokan harinya tanggal 23 itu tepatnya kalau tidak salah hari Kamis itu, sekitar pukul 6 pagi sampai pukul 8 antaranya itu akan diberangkatkan dari Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Kota Batam. Kota Batam, ya. Kemudian di Batam kita akan menunggu kalau istilahnya bersalin pesawat. Kita akan ganti pesawat karena yang akan memberangkatkan ke Tanah Suci itu adalah sebuah maskapai penerbangan Saudi Arabian Airlines. Itu perusahaan dari Kerajaan Arab Saudi. Itu yang akan membawa kami nanti berangkat, bergabung bersama beberapa kabupaten lainnya. Ada yang dari Siak, Kabupaten Bengkalis, kemudian juga Kabupaten Meranti, dan juga ada dari Kota Pekanbaru sebagian katanya. Artinya khusus kabupaten yang ada di Provinsi Riau akan diberangkatkan? Iya, khusus bagi Riau, Provinsi Riau. Tapi kami ini dalam istilah penerbangan, kami ini berada di gelombang kedua. Oh, di gelombang kedua, ya? Gelombang kedua. Gelombang pertama juga ada dari Riau, tapi dia berangkatnya sejak tanggal 4 kemarin itu sudah dimulai. Jadi kalau untuk kami, gelombang kedua itu dimulainya tanggal 22. Artinya masih bertahan di Kota Batam? Menunggu gelombang kedua? Enggak, seperti itu? Enggak. Ya, mereka tetap berurutan berangkatnya sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Di Batam itu hanya menunggu kurang lebih 3-4 jam saja. Bermalamnya di Pekanbaru. Ya. Baik, sedikit Bung Nas. Iya. Terkait biaya keberangkatan itu ditanggung oleh pemerintah? Di sana yang berangkat ini itu terdiri dari berbagai jemaah. Ada jemaah ini secara mandiri, reguler dia mendaftar. Ada jemaah ini yang diberangkatkan ditanggung oleh mendapatkan jatah atau mendapatkan hadiah dari pemerintah daerah. Dari Pemda lah, ya? Dari Pemda, ya. Jadi saya terus terang saja, saya ini berangkat bukan karena dana mandiri, tapi dibantu atau diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir. Sebuah satu penghormatan lah, ya? Alhamdulillah. Untuk jamaah Kecamatan Pasir Limong Kapas ada berapa orang? Jemaah Kecamatan Pasir Limong Kapas untuk mendapat hadiah lah dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Ada 3 untuk tahun ini. Ada 3 untuk tahun ini, tapi yang bisa diberangkatkan cuma 1. Berarti itu saya, ya.
Anda sendiri diberangkatkan. Iya, yang berangkat. Yang 2 lagi masih menunggu 2023 nanti. Tahun 2023. Iya. Betul. Insya Allah mereka baru akan diberangkatkan. Memberangkatkan. Itu dari kuota Pemda tuh. Dari kota Pemda. Iya. Barokan Hilir. Oke, Bung Nas. Ya. Ya mudah-mudahan kita juga mengucapkanlah semoga selamat sampai ke tujuan yang mungkin ini adalah rukun Islam yang kelima ya. Iya. Menunaikan ibadah haji. Ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan dengan Pemda Rokan Hilir atau juga masyarakat yang ada di Kecamatan Pasir Limau Kapas. Artinya Anda salah satu perwakilan untuk tahun ini untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan dari tadi tiga calon ya. Iya. Cuman 2 ditunda. Ya. Anda diberangkatkan, mungkin ada yang bisa Anda sampaikan sedikit. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ini semua merupakan sebuah takdir. Karena ini juga keberangkatan ke tanah suci suatu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan penyebabnya adalah itu diberikan kesempatan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir, dan pada kesempatan baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada, pertama, waktu saya mendaftar itu atas rekomendasi camatnya waktu itu, Camat Idris Kendeh, waktu itu camatnya. Camat Idris ya. Iya, Camat Idris. Itu periode beliau pertama tuh ya. Iya, periode pertama memberikan rekomendasi atas permohonan saya untuk mendapatkan jatah dari Kabupaten Rokan Hilir. Itu atas rekomendasi camatnya waktu itu Pak Idris. Idris Menteri O. Iya, Menteri O ya, okay, lebih akrab dipanggil Menteri O. Menteri O. Maka itu saya ucapkan terima kasih. Kemudian juga waktu itu bupatinya Bapak Haji Anas Makmun, beliau langsung merespon saya ke atas permohonan saya, yang waktu itu juga langsung di backup oleh Bapak Haji Puniran almarhum, mantan camat Pasir Limau Kapas waktu itu. Oke. Jadi kemudian juga saya mengucapkan terima kasih sekarang ini kepada Bapak Aprizal Sintung, Bupati Rokan Hilir. Ya, okay, yang telah juga memberikan prioritas dan juga memberikan fasilitas sehingga saya dapat berangkat insya Allah ke Tanah Suci pada tahun ini. Pada tahun ini ya? Ya, insya Allah. Dari Panipahan kapan dimulai itu? Dari Panipahan berangkat tanggal 20 Juni 2022 ini, tepatnya pada hari Senin. Yang insya Allah upacara pelepasnya secara resmi oleh Camat Palika nanti, itu Bapak Budi Gunawan. Dipusatkan di mana tuh nanti? Di rencana saya dengar oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) merencanakan itu di Masjid Jami Al Hasanah Bandar Baru Teluk Pulai. Ke Penghuluan Teluk Pulai ya? Pulai ya. Pukul berapa? Insya Allah katanya jam 7 itu sudah dimulai acaranya, dan kurang lebih 45 menit setelah itu bergerak nanti jemaah menuju pelabuhan Sabandar Panipahan. Jam 7 pagi ya? Iya, 7 pagi ya. Jam 7 sudah dimulai acara. Acara ya. Dan langsung menuju ke pelabuhan Panipahan. Pelabuhan ya Panipahan. Dan langsung menuju bagian CPAP. Mungkin di bagian CPAP masih bermalam juga. Masih bermalam. Betul ya. Oke, mudah-mudahan Pak Nas selamat sampai ke Tanah Suci ya. Dan juga selamat nanti dan selamat juga nanti pulang ke tanah air Indonesia. Amin. Harapan kita seperti itu ya, mudah-mudahan. Mohon juga lah masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas mendoakan salah satunya untuk Pak Nas akan diberangkatkan ke Tanah Suci menunaikan rukun Islam yang kelima. Bisa kita katakan yang terakhir ya kan? Ya. Ini adalah suatu kehormatan lah ya untuk Pak Nas bisa mendapatkan hadiah dari Pemda Rokan Hilir, dan juga saya pribadi mengucapkan semoga menjadi haji yang mabrur. Amin. Untuk
di Kecamatan Pasir Lemo Kapas. Bagi yang belum diberangkatkan seperti teman Pak Nas tadi, ya insya Allah nanti akan diberangkatkan pada tahun 2023 ya. Insya Allah. Ya. Mungkin ada lagi yang disampaikan Pak Nas terkait keberangkatan ke Tanah Suci. Ya, yang sebagai penutup ya, saya mengambil kesempatan yang baik ini. Baik, lanjut, saya pertama memohon maaf lahir dan batin kepada kaum muslimin dan muslimat, teman sahabat karib handai tolan, serta sahabat sekalian warga masyarakat Kecamatan Palika, khususnya Panipahan. Mungkin dalam pergaulan saya sehari-hari ada tutur sapa saya yang kurang berkenan, ataupun ada perilaku saya yang mungkin menyinggung. Maka pada kesempatan yang baik ini melalui studio Pelapa ini, saya menyampaikan maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga saya berharap juga kepada warga masyarakat Kecamatan Palika untuk dapat mendoakan saya. Harapan saya satu saja, yang berangkatnya selamat dan kembalinya juga selamat. Amin. Ya, itu saja, dan terima kasih. Dan insya Allah setelah saya sampai di Tanah Suci nanti, mudah-mudahan saya akan mendoakan kita semua warga masyarakat Kecamatan Palika. Semoga Kecamatan Palika ini negeri yang aman, negeri yang gimah ripah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakatnya damai, sejahtera, dan di dalam iman selalu. Terima kasih Pak Nas pada malam hari ini sudah bergabung di studio Dosi Podcast Panipahan. Dan cara kebetulan kita juga profesi media di Palapa TV, mengundang Anda yang sudi hadir menyempatkan waktunya ya kan, untuk berbincang tentang keberangkatan Anda ke Tanah Suci. Ya, mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan, permohonan maaf Anda akan dimaafkan oleh masyarakat Kecamatan Pasir Lemo Kapas. Artinya manusia tidak ada yang sempurna terkecuali Allah. Demikian, selamat malam Bung Nas atau Pak Nas atau Mas Nasri, yang dipanggil selalu Bung Nas ya kan, Nasri Sam. Terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, saya selaku host dan mengucapkan semoga Bung Nas selamat sampai tujuan dan selamat juga pulang ke tanah air, yaitu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.